Kita semua tahu kan warna Coca-Cola itu kayak gimana? Tapi, gimana kalau saya bilang, ciri khasnya yang paling ikonik, warna gelapnya itu justru bisa jadi bom waktu yang mengancam masa depannya? Yuk kita bedah bareng analisis menarik tentang bagaimana warna legendaris ini bisa jadi kelemahan terbesar Coca-Cola. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan besarnya tuh ini. Apa iya warna hitam yang udah identik banget sama Coca-Cola selama lebih dari seabad, sekarang malah berbalik jadi kelemahan fatal yang bisa mengancam keberadaannya? Nah, ini dia nih, inti dari analisis yang lagi kita bahas. Ini bukan soal Coke bakal bangkrut besok pagi, tapi tentang sebuah krisis yang datangnya pelan-pelan. Kayak sesak napas gitu, yang disebabkan karena ketergantungan mereka sama pewarna karamel. Dan taruhannya, ya kelangsungan hidup mereka sendiri. Biar kita benar-benar paham masalahnya, kita harus mulai dari akarnya. Yuk, kita selami rahasia gelap di balik warna Coke. Kenapa sih mereka tuh kayak terikat banget sama satu bahan ini, seolah-olah nggak bisa lepas? Jadi, pusat dari semua ini tuh zat yang namanya pewarna karamel 4. Ini bukan karamel yang biasa kita bikin di dapur ya. Ini tuh aditif makanan yang diproduksi massal lewat proses kimiawi khusus buat menciptakan warna gelap yang ikonik itu. Inilah rahasia di balik penampilan khas Coca-Cola. Dan yang harus kita tahu, pewarna ini tuh bukan cuma soal penampilan doang. Dia punya 3 fungsi penting banget. Pertama, ya jelas, buat menciptakan warna ikonik yang stabil. Kedua, ternyata dia juga nambahin sedikit rasa panggang yang khas. Dan yang ketiga, ini penting banget buat bisnis global. Bahan ini bisa diproduksi massal dengan murah di mana aja. Jadi bahan ini tuh udah nyatu sama identitas, rasa, dan modal bisnis mereka. Nah, sekarang kita udah tahu kan seberapa pentingnya bahan ini buat mereka. Oke, sekarang siap-siap. Kita masuk ke bagian yang agak menegangkan. Ada 3 kekuatan besar yang kayaknya lagi berkonspirasi buat mengubah aset terbesar ini jadi beban yang berat banget. 3 ancaman eksistensial. Ancaman pertama, dan ini mungkin yang paling serius, yaitu soal kesehatan. Jadi dalam proses pembuatan pewarna karamel IV, ada produk sampingan yang terbentuk, namanya 4-MI. Nah, zat ini jadi sorotan karena beberapa studi pada hewan mengaitkannya dengan kanker. Bahkan di California, zat ini udah masuk daftar peringatan Prop 65. Walaupun Coca-Cola udah ngubah formula mereka di sana, isu ini terus jadi bayang-bayang buat merek mereka. Ancaman kedua datang dari pergeseran selera, pergeseran budaya. Generasi Z dan milenial sekarang tuh maunya produk yang kelihatannya alami, transparan. Buat mereka warna gelap pekat yang artifisial itu bukan lagi simbol klasik, tapi udah kayak red flag atau tanda bahaya visual. Dan kutipan ini, wah pas banget buat ngerangkum persepsi baru itu. Di zaman sekarang, di mana merek-merek berlomba-lomba nunjukin bahan alaminya, warna hitam buatan itu jadi diasosiasikan dengan sesuatu yang kuno, nggak sehat, dan seolah-olah ada sesuatu yang disembunyiin di balik gelapnya warna itu. Ancaman ketiga ini lebih dalam lagi, krisis kepercayaan. Ironisnya, gini, waktu Coca-Cola coba lari dari masalah gula dengan ngeluarin zero sugar, mereka malah lari ke masalah lain, pemanis buatan. Ini justru makin memperkuat citra kalau Coca-Cola itu ya produk artifisial. Padahal konsumen sekarang tuh lagi nolak semua yang berbau buatan, bukan cuma gula doang. Jadi, ketiga ancaman tadi itu bukan cuma teori loh. Analisis ini bahkan memproyeksikan dampak nyata yang bakal terjadi dalam waktu dekat. Yuk kita lihat timeline dari sesak napas yang perlahan ini. Coba deh kita lihat timelinenya. Krisisnya makin menjadi-jadi. Dalam beberapa tahun ke depan, bakal ada tekanan regulasi baru di Eropa dan Amerika. Terus beberapa tahun setelahnya bisa jadi ada pergeseran besar di mana konsumen muda lebih milih minuman bening dan kok klasik cuma jadi produk nostalgia. Puncaknya, di tahun 2040 bisa-bisa ada pajak kesehatan yang sasarannya bukan lagi gula tapi pewarna buatan. Ini bukan lagi ancaman, ini udah kayak krisis yang ada jadwalnya. Oke, udah cukup ya kita ngomongin masalahnya. Sekarang kita beralih ke solusinya. Gimana caranya Coca-Cola bisa keluar dari krisis ini? Nah, analisis ini menguraikan 4 jalur strategis yang bisa mereka ambil untuk bertahan atau bahkan menemukan kembali jati diri mereka. Keempat jalur ini menarik banget loh. Mulai dari menghidupkan kembali produk lama, inovasi bahan baku, pakai teknologi AI, sampai merombak total struktur merek mereka. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, ide Clear Cook. Mungkin ada yang ingat, dulu kan pernah ada dan gagal. Dianggap cuma gimmick dan rasanya kurang pas. Tapi, bayangin deh,
Dengan teknologi perasa yang ada sekarang, versi masa depan dari Clear Coke ini bisa diposisikan sebagai produk bersih dan premium. Bahkan bisa jadi, di masa depan, versi bening ini yang jadi standar baru, dan yang hitam justru jadi edisi klasiknya. Kebayang nggak? Jalur kedua ini pendekatannya lebih bertahap. Jadi, warnanya tetap hitam, tapi prosesnya dibuat lebih bersih. Mereka bisa pakai metode kayak fermentasi enzim buat menciptakan pewarna karamel alami yang kadar 4 mei-nya rendah banget. Memang sih bakal lebih mahal, tapi ini bisa jadi solusi keren untuk lini produk premium mereka. Nah, kalau yang ini, solusinya paling futuristik. Pakai kecerdasan buatan atau AI buat memetakan profil rasa yang datang dari si pewarna karamel, terus menciptakan lagi rasa itu tanpa pakai pewarna sama sekali. Ini bakal jadi Clear Coke 2.0 yang sesungguhnya, di mana rasa dan warna berhasil dipisahkan total. Canggih banget. Dan jalur terakhir ini lebih ke strategi level korporat, dan ini cerdas banget. Jadi daripada mengubah produk utamanya, mereka bisa merestrukturisasi portofolio produk. Coke yang klasik tetap ada sebagai merek warisan, tapi di saat yang sama mereka meluncurkan lini produk baru, misalnya Coca-Cola Pure yang transparan atau Green yang pakai bahan alami buat menjawab permintaan konsumen modern. Ini bahkan bisa didukung dengan perubahan slogan perusahaan buat nandain pergeseran fundamental ke arah yang lebih sadar kesehatan. Jadi kita sampai di ujungnya nih. Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang fundamental banget soal identitas masa depan seluruh kerajaan Coca-Cola. Hitam atau bening? Tetap dengan warisan atau berani berinovasi? Kalau kita lihat perbandingannya, jelas banget kan? Coke hitam itu punya warisan dan stabilitas rasa yang kuat, tapi citra kesehatannya rendah banget dan pasar masa depannya makin menyusut. Di sisi lain, solusi yang bening atau alami punya potensi besar buat memperbaiki citra kesehatan dan menggapai pasar yang lagi berkembang, meskipun ya ada tantangan di sisi teknologi dan stabilitas rasa. Tapi poin kuncinya, arah pertumbuhan itu jelas menuju ke arah transparansi. Dan kita tutup dengan pemikiran yang kuat ini. Tantangannya bukan cuma soal mengganti satu bahan, tapi mengubah identitas inti dari sebuah merek global. Apakah Coca-Cola bisa melepaskan simbol yang udah membesarkan nama mereka untuk menjadi pemimpin di era baru yang serba transparan? Menurut analisis ini, kelangsungan hidup mereka mungkin sangat bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.